wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak dan dengarkan bersama orasi ilmiah secara virtual yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA dengan topik pembahasan pariwisata halal. Untuk itu, dengan hormat kami mempersilakan kepada Bapak Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua yang hadir baik di Politeknik Pariwisata Lombok secara langsung maupun yang bergabung secara virtual. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang hari ini dengan penuh kesyukuran kita dapat hadir bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan keluarga besar Poltekpar Lombok yang pada hari ini merayakan Dies Natalis yang kelima. Perkenankan saya menyampaikan kepada para pimpinan Poltekpar Lombok ucapan tahniah, ucapan selamat, apresiasi dan penghargaan serta juga doa yang tulus dan ikhlas kepada bapak-bapak dan ibu para pimpinan Poltekpar Lombok dan seluruh keluarga besar Poltekpar Lombok. Mudah-mudahan selalu diberi karunia, kesehatan, keafiatan, kesuksesan, dan keberkahan, kelancaran di dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab. Para tamu undangan yang juga semuanya saya hormati, tadi saya simak selain pimpinan Poltekpar, ada Bapak Ridwan Syah, yang menyampaikan sambutan atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat. Saya baru tahu Pak Ridwan Syah ini bisa juga baca pantun ya. Biasanya orangnya itu saklek kalau kasih sambutan, tapi hari ini saya saksikan beliau lebih rileks dan menyampaikan pantun yang menarik ya. Karena memang rupanya di dunia pariwisata ya tentu kita punya visi dan misi, punya harapan dan cita-cita yang pasti serius ya, karena berkaitan dengan kemajuan bangsa, berkaitan dengan bagaimana memberdayakan masyarakat. Ya. Tetapi untuk pariwisata ini memang sikap yang rileks ya, yang penuh kegembiraan dan kesukacitaan itu juga rupanya tidak boleh hilang dari tengah kita. Bahkan kalau kita bicara tentang hospitality secara umum, ya tentu keramah tamahan itu adalah satu hal yang penting, bahkan hal yang pokok. Para tamu undangan yang juga semuanya saya hormati, baik dari jajaran kementerian, jajaran pemerintah provinsi, jajaran pemerintah daerah, termasuk para stakeholders pembangunan daerah, para pimpinan TNI dan Polri di wilayah yang hadir pada kesempatan ini, dan yang sangat saya banggakan dan saya cintai para wisudawan ya dan wisudawati, para mahasiswa-mahasiswi Poltekpar Lombok yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah ya, tentu setelah yang pertama menyampaikan tahniah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mengajak keluarga besar Poltekpar Lombok untuk benar-benar memahami pentingnya arti Anda semua. Pentingnya arti Anda semua di dalam pembangunan pariwisata NTB dan juga bahkan Indonesia di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa seluruh studi yang terkait dengan arah pembangunan masa depan menunjukkan bahwa pertama,
pentingnya kualitas sumber daya manusia yang responsif. Bahwa keunggulan demografis itu penting. Ya, jumlah absolut dari masyarakat dan rakyat itu penting. Kita di Indonesia, alhamdulillah, adalah salah satu negara yang memiliki demografi terbesar di dunia. Kita kalau tidak salah urutan keempat atau kelima ya, dari dari negara yang paling banyak penduduknya di dunia. Jumlah penduduk secara absolut itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah sumber daya manusia, yaitu masyarakat yang tinggal di suatu tempat itu memiliki daya adaptasi, daya kreativitas, dan inovasi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Itu penting sekali. Yang kedua, studi-studi juga menunjukkan bahwa ke depan orientasi pembangunan yang berorientasi pada katakanlah menjaga dan mereservasi ya kualitas lingkungan yang memiliki perspektif ekologis, itu akan menjadi tumpuan di dalam arah pembangunan ke depan. Orang akan terus-menerus ya mengembangkan pembangunan yang berperspektif lingkungan. Segala macam bentuk pembangunan yang berbasis pada ekstraksi sumber daya alam. Misalnya menebang pohon, menggali logam atau mengambil mineral di dalam perut bumi. Dan hal-hal yang sifatnya ekstraktif dan eksploitatif itu pasti ada akhirnya. Tetapi arah pembangunan yang mengedepankan kepada bagaimana membangun dengan tetap memperhatikan wawasan lingkungan, menjaga ekosistem kita, bahkan tidak hanya sekedar menjaga, tapi meningkatkan kualitas lingkungan kita, itulah pembangunan yang akan menjadi tumpuan dari perkembangan dan kemajuan di masa yang akan datang. Karena itu pariwisata sebagai satu sektor pembangunan yang mengharuskan kita untuk menjaga lingkungan. Tidak hanya pantai kita, tidak hanya hutan kita, bahkan seluruh ekosistem kehidupan harus kita jaga. Kalau kita ingin wisata atau pariwisata itu sukses, maka pariwisata yang merupakan sektor pembangunan yang sangat lekat dengan perspektif lingkungan itu akan menjadi salah satu tumpuan untuk pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Karena itu, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi Poltekpar Lombok secara khusus, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa Anda ini punya peran yang sangat penting untuk masa depan Indonesia ke depan. Anda-andalah menjadi operator, bahkan menjadi kreator untuk pariwisata kita ke depan. Kita tahu bahwa pariwisata sangat kuat kaitannya juga dengan kreativitas. Sesuatu yang biasa, tetapi mampu diolah dengan kreativitas yang berkualitas tinggi, itu akan menghasilkan suatu produk pariwisata unggulan yang akan dicari oleh siapapun. Karena itu, ini mungkin yang bagi saya sangat penting ya, untuk saya sampaikan, untuk saya delivery pada kesempatan ini, bahwa Anda semua tidak hanya sekedar mahasiswa-mahasiswi di satu politeknik, tetapi Anda semua adalah tumpuan dari perkembangan pariwisata kita di masa-masa yang akan datang. Karena itulah saya minta untuk seluruh keluarga besar Poltekpar Lombok, yang saya tahu persis perjuangan untuk melahirkannya juga bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Ada proses-proses yang mesti kita tempuh. Pada kesempatan ini, saya ingin untuk kita tidak melupakan jasa dari Bapak Arief Yahya, Menteri Pariwisata yang sebelumnya, sebelum Pak Sandi, ada Pak Wisnu Tama, sebelumnya ada Pak Arief Yahya. Saya ingat betul bahwa pada masa Bapak Arief Yahya itulah, dalam salah satu sesi diskusi secara informal dengan beliau, kami sampai pada satu kesepakatan
Jadi pada saat itu saya masih bertugas, berkhidmat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Ada satu kesepakatan dari kami bahwa tidak ada artinya kita bicara tentang pengembangan pariwisata di NTB, ya, dengan berbicara hanya berbasis pada proyek-proyek di destinasi pariwisata, tetapi tidak membicarakan tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini harus dibenahi dengan cepat dan itu perlu kebijakan afirmatif. Nah, saat itulah kemudian ide untuk membangun Poltekpar Lombok ini berhasil digolkan, dan alhamdulillah saya tadi juga dengar ada Pak Fauzal di sini, ya beliau adalah ya dalam tanda kutip lah itu aktor lapangan ya, yang juga bekerja keras ya bersama dengan teman-teman semua di jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dukungan dan asistensi penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu lahirlah Poltekpar Lombok ini. Yang ingin saya sampaikan adalah Poltekpar Lombok ini lahir dengan perjuangan yang luar biasa. Dengan keringat, dengan ikhtiar, dengan banyak pengorbanan. Karena itu saya berharap keluarga besar Poltekpar Lombok bisa memaknai itu secara kontekstual ya, dalam bentuk tanggung jawab bagaimana sebagai anggota atau sebagai keluarga besar Poltekpar bisa memberi yang terbaik untuk masyarakat, untuk pembangunan pariwisata kita di Lombok, di NTB, dan juga di Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terkait dengan pariwisata halal, saya ingin menyampaikan secara ringkas saja untuk mengingatkan kita, untuk menyegarkan perspektif kita, sekaligus juga mungkin untuk meluruskan ya persepsi yang mungkin kurang tepat tentang pariwisata. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa salah satu syarat dari pembangunan yang baik, yang sustainable adalah apabila pembangunan itu mampu mengabsorb, mampu menyerap tatanan-tatanan nilai lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh sederhana. Saudara-saudara kita di Pulau Dewata, Pulau Bali, mereka mampu menciptakan pariwisata berkelanjutan dengan 1001 kisah suksesnya yang sampai menyebabkan Bali disebut sebagai the last paradise, sebagai dalam tanda kutip ya surga terakhir yang ada di atas bumi. Kenapa ada ungkapan seperti itu? Kenapa orang kemudian tertarik? Kenapa pariwisata di Bali itu bisa bertahan dalam situasi apapun? Ya, termasuk dalam situasi pandemi seperti ini, pariwisata di Bali juga mungkin terasa agak landai, tetapi tetap bergeliat ya, dan tetap punya potensi untuk berkembang lebih maju lagi di masa yang akan datang. Dalam pandangan saya, salah satu yang menyebabkan pariwisata di Bali berhasil dan sukses adalah karena pariwisata yang diciptakan dan dibangun itu adalah pariwisata yang menyerap nilai-nilai kearifan, nilai-nilai budaya, bahkan juga nilai keagamaan yang tumbuh dan berkembang di Bali, yang kemudian diformulasi menjadi suatu paket atau suatu katakanlah suatu bentuk pariwisata yang kemudian menarik banyak minat dari masyarakat mancanegara, termasuk juga tentu kita sebagai masyarakat di Indonesia. Jadi distingsi ya, atau satu pembeda dari pariwisata di Bali. Pantai yang indah itu banyak. Yang lebih indah dari Kuta itu banyak. Danau yang lebih indah dari Bedugul itu juga banyak. Desa yang lebih indah dari Ubud juga menurut saya tidak sedikit di Indonesia. Tapi kenapa? Demikian banyak orang datang, turis mancanegara, turis lokal. Menurut saya salah satu kuncinya adalah keberhasilan para stakeholders di Bali untuk meracik pariwisata yang yang mengadopsi ya, yang bisa menyerap, mengambil nilai-nilai terbaik yang tumbuh di masyarakat, baik itu nilai-nilai agama dan juga nilai budaya. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang NTB misalnya, di mana mayoritas atau sebagian besar katakanlah masyarakat yang tinggal di Nusa Tenggara Barat itu beragama Islam.
yang juga memiliki tradisi keagamaan dan budaya yang sebagiannya terinspirasi dari nilai-nilai Islam. Maka sangat tepat menurut saya ya, dalam konteks ini ketika sudah tumbuh nilai-nilai yang sudah tumbuh nilai-nilai keislaman yang kuat di tengah masyarakat, maka kemudian nilai-nilai ini dihadirkan ya di dalam pembangunan pariwisata. Dihadirkan bukan untuk menyingkirkan nilai-nilai yang lain, tetapi melengkapi ya. Karena di dalam pariwisata itu sudah ada nilai-nilai kemanusiaan, sudah ada nilai-nilai kearifan universal. Tapi ketika ada tuntunan-tuntunan Islam ya, tentu tuntunan di sini bukanlah yang terkait dengan akidah, bukan juga terkait dengan ibadah ya. Kalau akidah dan ibadah itu ruangnya bukan di pariwisata ya, tapi itu ruangnya di masjid ya, itu ruangnya adalah di keyakinan masing-masing individu. Tetapi nilai-nilai Islam dalam ranah muamalah, dalam ranah sosial, dalam ranah bermasyarakat. Nah, ketika nilai-nilai Islam dalam ranah sosial, dalam ranah masyarakat itu dihadirkan dan ditawarkan untuk kemudian diformulasikan satu bentuk pariwisata yang bisa mengadopsi nilai-nilai itu, maka saya yakin pariwisata itu akan menjadi pariwisata yang sustainable, pariwisata yang berkelanjutan. Nah, ini salah satu hal yang penting menurut saya untuk kita bisa melihat ya, bahwa sesungguhnya demikian banyak nilai-nilai baik yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat kita yang bisa kita adopsi ya, di dalam mengembangkan satu sektor pembangunan tertentu. Tidak hanya nilai agama, nilai adat, nilai budaya. Nah, karena itu tidak perlu kita mempertentangkan ya, antara nilai-nilai yang Islami atau nilai-nilai yang konvensional ya, dibenturkan, itu tidak perlu. Mari kita hadirkan ya, pariwisata halal sebagai bagian yang melengkapi wisata konvensional yang ada. Sehingga dengan demikian juga para wisatawan yang sebagian diantaranya itu misalnya umat Islam ya, dari negara-negara Timur Tengah misalnya, atau bahkan ya, dari negara-negara lain, dan bahkan juga wisatawan yang non-Muslim, ketika mereka ingin untuk bisa mendapatkan beberapa pelayanan yang katakanlah memiliki standar-standar atau indikator yang bersesuaian dengan syariat Islam, entah itu dalam hal makanan, kuliner, entah itu dalam hal akomodasi, hotel, tempat tinggal, entah itu di dalam hal misalnya kelengkapan destinasi, destinasi itu disiapkan katakanlah musola yang layak kalau misalnya orang ingin sholat di situ. Nah, ketika mereka menginginkan pelayanan seperti itu, mereka mendapatkan bentuk pelayanan seperti itu. Jadi dengan kata lain, pariwisata halal ini dalam konteks pembangunan pariwisata kita secara keseluruhan adalah hadir untuk melengkapi, sehingga etalase pariwisata kita menjadi one stop shopping destination gitu. Jadi orang mau apapun ke Indonesia, mereka bisa mendapatkannya. Ingin wisata konvensional, mereka bisa mendapatkannya. Ingin wisata yang katakanlah memiliki perspektif yang lebih sesuai, ya, bersesuaian dengan beberapa tuntunan syariat, itu juga bisa mereka dapatkan. Nah, ini adalah Bapak-bapak dan Ibu saudara sekalian, cara kita memandang ya, pariwisata halal. Saya adalah orang yang sangat tidak setuju kalau kemudian kita meletakkan pariwisata halal itu diametral atau bertentangan, ya, bertolak belakang dengan wisata konvensional. Kenapa? Sekali lagi tidak cocok untuk dipertentangkan, karena di antara dua bentuk pariwisata itu banyak hal yang sama juga. Ada memang beberapa hal yang sifatnya melengkapi, ada sifatnya yang beda, tapi sebagian besarnya itu sama. Jadi pariwisata itu kan tidak jauh-jauh dari bagaimana mendapatkan pelayanan yang baik, yang nyaman, yang aman, dan bisa mendapatkan experience atau pengalaman yang tidak dilupakan sebagai bagian dari memori yang dibawa pulang oleh para wisatawan. Nah, itu hal yang ingin saya sampaikan. Yang paling penting adalah bahwa pariwisata halal itu hadir ya, bukan untuk menegasi atau menafikan wisata konvensional yang selama ini sudah berkembang.
tetapi untuk melengkapi. Sehingga sifatnya pun bukanlah obligatory, ya. Bukan sifatnya itu suatu kewajiban. Misalnya di NTB juga itu sifatnya bukan suatu kewajiban. Tidak ada kewajiban misalnya bahwa di NTB seluruh fasilitas pariwisata, akomodasi atau kuliner itu harus semuanya tanpa kecuali harus misalnya disertifikasi halal. Itu tidak ada kewajiban. Tetap sifatnya adalah pilihan. Kalau Anda mau disertifikasi, maka silakan, ada ruangnya. Kalau Anda ingin untuk ada kelengkapan-kelengkapan dalam akomodasi yang Anda miliki, ini panduannya, ya, sesuai dengan pilihan dari para pelaku pariwisata yang ada. Nah, ini penting saya tegaskan, ya, sekali lagi, karena masih ada persepsi di mana dianggap, ya, bahwa pariwisata halal ini ingin untuk menepikan atau menyingkirkan pariwisata konvensional. Saya ingin tegaskan tidak seperti itu dan bahkan tidak boleh seperti itu, ya. Karena sekali lagi diversity is our heritage, ya. Jadi hazanah kita, ya. Hazanah kita, saya katakan heritage, hazanah, ya, artinya sesuatu yang bukan hanya kita miliki sekarang, tapi dari dulu, dari orang tua kita, dari para pendahulu bangsa. Diversity, keberagaman dalam segala sisi, termasuk juga di dalam format membangun pariwisata kita. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan, ya, kepada kita semua. Dan sekali lagi, pariwisata halal itu ruangnya bukanlah di akidah, ruangnya bukanlah di ritual ibadah, tapi ruangnya adalah pada muamalah. Kita tahu ruang muamalah adalah ruang sosial di mana kita bisa berinteraksi satu sama lain, ruang yang luas, dan di situ yang paling utama adalah kreativitas dan inovasi. Maka kata akhir yang ingin saya sampaikan adalah kita perlu ingat pariwisata halal itu bukan mantra, ya, bukan juga resep sekali jadi, tapi pariwisata halal itu intinya adalah nilai-nilai dasar, ya, yang kemudian diwujudkan dalam inovasi dan kreativitas. Pariwisata sekali lagi adalah inovasi dan kreativitas. Mari kita berkreasi untuk pariwisata NTB yang maju, pariwisata halal di Indonesia yang maju. Semoga Allah memberkahi. Terima kasih dan sukses selalu untuk Poltek Lombok. Semoga semua ikhtiar kita menjadi ibadah yang akan membantu kita, ya, menyelamatkan diri kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat menyempurnakan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA atas materi yang sangat luar biasa.